Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari tim 5 Second Choice mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pada malam ini akan mempresentasikan tentang proyek kami. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Anggota kami yaitu yang pertama, saya sendiri Ilham Kurniawan dengan NPM 231751071. Lalu ada Syauki Rahmat dengan NPM 23170511084 dan ada Zahra Agripina dengan NPM 2357051022. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irman Syahputra selaku owner dari ID Decoration, lalu Ibu Devi Octavia sebagai audiens, dan Saudara Kaila Fazila Daris sebagai audiens. Baik, mungkin dapat saya mulai untuk presentasi di proyek kami. Ya, boleh. Oke, presentasi ini akan saya mulai dengan pemaparan pitch deck dari proyek kami. Dimulai dari latar belakang. Decordong adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam merancang, merencanakan, dan visualisasi dekorasi ruangan. Aplikasi ini dirancang untuk menawarkan berbagai fitur yang memudahkan klien dalam memilih tema dekorasi pernikahan dengan lebih mudah dan efisien. Tanda merahnya itu berarti udah kerekam kan? Hal yang membuat kami merancang aplikasi ini bersumber dari beberapa masalah, salah satunya yaitu banyaknya orang yang kesulitan menemukan dekorasi pernikahan yang tepat, lalu hal ini menjadi tantangan besar bagi banyak orang. Beberapa faktornya antara lain preferensi pribadi, keterbatasan anggaran, keterampilan desain, dan kesulitan dalam visualisasi. Solusi yang kami tawarkan, dari masalah tersebut, maka kami mengembangkan perangkat lunak ini untuk membantu pengguna yang kesulitan mencari dekorasi pernikahan, menawarkan beragam tema yang bisa dipilih oleh klien, memfasilitasi akses mudah pada layanan penyelenggara pernikahan, dan juga menguntungkan klien dan penyelenggara. Fitur-fitur produk yang akan ditunjukkan nanti. Target pasar. Untuk saat ini kami menargetkan untuk di wilayah Provinsi Lampung, yaitu pada 13 kabupaten, 2 kota, dan 9.176.543 jiwa. Peluang pasar. Pada analisis kami mengasumsikan 50 orang jumlah vendor yang mendaftar setiap tahunnya. Lalu, dengan biaya pendaftaran 50.000 per bulan, estimasi perkiraan pendapatan tahunan kami adalah 30 juta. Analisis pesaing. Untuk saat ini belum banyak aplikasi yang serupa untuk membantu klien menemukan dekorasi pernikahan idamannya. Jadi aplikasi kami ini bisa mendapat peluang besar. Model bisnis. Ada 3 model bisnis yang kami kembangkan, yaitu konsep, strategi, dan promosi. Untuk konsep kami adalah memberikan solusi yang dibutuhkan bagi klien yang kesulitan menemukan dekorasi pernikahannya. Lalu strategi kami adalah dengan menyediakan fitur room chat, tempat untuk klien dan vendor berkomunikasi dengan mudah. Promosi yang kami lakukan yaitu melakukan promosi melalui online seperti media sosial Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Keunggulan kompetitif yaitu terdapat 4 keuntungan. Keuntungan pertama yaitu efisiensi waktu dan tenaga dalam mencari wedding organizer. Keuntungan kedua, fitur transaksi yang disediakan sehingga pemesanan mudah dalam proses pembayaran. Keuntungan ketiga, fitur pencarian yang efisien untuk membantu pengguna menemukan produk dan inspirasi dengan cepat. Lalu yang terakhir, memberikan informasi produk secara detail. Oke, mungkin untuk pitch deck sampai di sini. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang Figma, yaitu alur kerja aplikasi tersebut. Pada Syauki dipersilakan ya.
Apakah layarnya sudah terlihat di sini? Sudah. Oke, baik. Jadi di sini ada di awalan terdapat homepage kami dari aplikasi. Di sini ada 4 tombol. Yang pertama di sini ada paling atas itu masuk sebagai admin. Terus yang kedua di sini ada masuk sebagai konsumen. Yang ketiga itu ada tombol masuk sebagai vendor. Dan yang terakhir itu ada daftar atau sign up. Jadi untuk pertama kita bakal nyoba atau bakal ngebahas dari daftar akun sebagai konsumen. Kepada Saudara Ilham dapat dijelaskan. Oke, pada pertama-tama sebelum login kita bisa memilih akun ya. Silakan Shoki, milih akun. Nah, untuk langkah pertama kita mengisi nama lengkap, lalu kita mengisi alamat, dan di sini ada 2 jenis akun. Lalu kita milih customer. Jika sudah tercentang atau checklist, kita klik daftar. Akun sudah diverifikasi. Pada tampilan awal ada beberapa fitur yang dapat kita jumpai. Yang pertama ada fitur report, lalu ada fitur profile, ada fitur room chat, dan fitur search. Oke, yang pertama kita bisa ke fitur profile, Shoki. Oke, di fitur profile ini kita dapat melihat ada 4 tombol di situ ya. Terdapat tombol edit, setting, privacy dan policy, dan logout. Pertama-tama kita bisa klik ke tombol edit untuk mengedit profile. Di sini kita bisa mengganti nama pengguna, username, nomor handphone, dan email. Lalu jika sudah kita bisa pencet save. Oke. Lalu ada setting. Dalam menu setting ini kita terdapat 3 pilihan. Yang pertama notification setting atau pengaturan notifikasi. Oke, kembali. Lalu ada password setting. Kita bisa melihat password yang sebelumnya, lalu bisa menambahkan password baru. Lalu kita konfirmasi password baru. Lalu kita bisa simpan perubahan password tersebut. Password sudah diperbarui. Yang kedua ada delete akun atau menghapus akun. Mungkin bisa ditunjukkan di akhir nanti, Shoki. Dan logout juga akan ditunjukkan di akhir nanti. Oke. Yang kedua kita bisa melihat fitur room chat. Oke, pada fitur room chat kita di sini bisa ditampilkan pesan yang belum dibaca dan pesan yang sudah dibaca. Mungkin bisa ditampilkan, Shoki, pesan yang belum dibaca. Oke, pada tampilan ini terlihat konsumen bertanya tentang kesediaan atau ready atau tidaknya ready atau tidak desain tersebut. Oke, bisa kembali, Shoki. Lalu kita ada fitur search. Dapat dilihat di sini ya, fitur search itu kita bisa di-scroll, kita bisa mencari vendor sesuai dengan rekomendasi lokasi dan referensi. Kalau nggak bisa, ini Mungkin Shoki bisa dipencet untuk vendor A, mungkin. penuh kali katanya. Di sini kita bisa melihat detail dari desain yang sudah dipaparkan oleh vendor.
mulai dari Tidak dapat bergabung. Aku membuat deskripsi, harga, lalu di sini ada menu pesan dan chat. Jika kita mencet menu pesan, di sini dapat dilihat detail-detail dari desain tersebut. Mulai dari nama, total pesanan, lalu kita bisa memilih cara kita untuk membayar. kalau kau punya kau nggak bisa ditampilkan. Oke, jika sudah, kita bisa membuat pesanannya. Ini. Coba sih di HP-mu. Oke, jika sudah selesai, Ini nih, pesanan sudah dibuat. buka kan. Chat kau. Bisa nggak? Lalu di sebelahnya ini ada fitur chat. Pada fitur chat ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mengkonfirmasi tersedia atau tidak desain yang kita inginkan. Jadi fitur chat ini memfasilitasi kita untuk berkomunikasi kepada vendor. Aku Lalu pada bagian gambar kita bisa melihat mungkin detail dari desain. nggak masih lepas di ini loh. Di laptop sih, tolong. Oke, bisa kembali Shoki. Di laptop, buka di laptop. Aku lupa fitur vendor apa aja. Oke, mungkin bisa kembali ke profile. Shoki. Lalu bisa dicoba untuk logout. Oke, jika logout kita kembali pada tampilan pertama. Lalu ada di sini ada menu setting, lalu pilihan delete account atau menghapus akun. Oke, jika kita sudah membaca persetujuan untuk menghapus akun, Bisa nggak kalian buka di laptop? kita bisa menyetujui untuk menghapus. Bentar sih kalian. Oke, jika sudah disetujui maka akun Anda akan terhapus. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari akun konsumen. Selanjutnya bisa dijelaskan untuk akun vendor. Baik, untuk akun vendor sendiri dapat dijelaskan oleh saudari Zahra. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Oke, selanjutnya untuk akun masuk vendor. Jika belum memiliki akun, kita bisa mendaftar akun dan kita mengisi nama lengkap dan alamat. Lalu kita memilih jenis akun vendor. Lalu setelah itu kita daftar akun. Dan di sini kita bisa mengisi nama toko, deskripsi, dan nomor handphone, KTP, dan bank atau e-wallet yang digunakan. Jika sudah, kita klik daftar. Setelah itu, vendor harus registrasi berlangganan 50.000 per bulan. Dan jika sudah, ini tampilan homepage vendor. Di sini kita bisa menambah akun, menambah dekorasi dan bisa menambahkan desain dan keterangannya. Lalu di
homepage vendor itu juga ada room chat yang bisa berkonsultasi dengan klien. Lalu ada notifikasi jika klien sudah membayar pesanan, dan vendor ke profile vendor itu bisa mengedit akun. Dan jika sudah kita save, lalu ada setting, itu sama seperti customer, dan privacy and policy, serta logout. Lalu setelah itu vendor bisa melihat deskripsi keterangan dan bisa melihat chat dengan klien. Setelah itu vendor bisa chat. Dan ini tampilan profile vendor. Setelah itu ini bisa mereport account. Dan kita logout akan kembali ke tampilan awal. Aduh, gila aku nggak ini. Oke, mungkin cukup untuk alur penggunaan aplikasi tersebut. Saya dapat kembali ke pitch deck kami. Maaf untuk menyela, di sini terdapat satu fitur yang belum dijelasin ya, yaitu admin. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang akun admin di dalam aplikasi ini. Jadi di sini di dalam tampilan awal kita bisa milih tombol di pojok kanan atas yang bertuliskan masuk sebagai admin. Kita masukkan username, lalu password, lalu kita pencet login untuk masuk ke dalam aplikasi. Nah, untuk tampilan awal sebenarnya sama aja dari kedua akun vendor dan juga klien, search akun. Bedanya di sini lebih banyak di notifikasi. Jadi kalau kita pencet notifikasi di sini bakalan ada pesan-pesan. Yang pertama itu adalah notifikasi untuk verifikasi vendor, akun vendor. Kita bisa melihat detailnya di sini. Ini ada nama vendor, alamat, dan lain sebagainya. Itu kita bisa verifikasi atau menolak. Terus yang kedua di sini ada verifikasi untuk akun customer. Terus di bagian ketiga ini ada notifikasi di mana customer dan vendor itu sedang melakukan transaksi. Begini tampilannya. Kenapa ada notifikasi atau tampilan seperti ini? Dikarenakan
admin dalam aplikasi ini bertindak sebagai pihak ketiga, di mana uang yang ditransfer atau dibayar oleh customer itu akan ditahan di admin sebagai perantara agar tidak terjadinya penipuan, bisa kita bilang penipuan atau kesalahan dalam pembayaran. Jadi untuk memastikannya kita di sini ada 2 tombol. Yang pertama kita ada tombol chat untuk customer untuk memverifikasi. Terus yang kedua ada chat untuk vendor sama untuk memverifikasi. Terus di bagian keempat itu ada notifikasi untuk ini detail dari dekorasi yang ditambahkan oleh vendor. Begini. Terus di akhir itu ada notifikasi di mana customer itu melaporkan sebuah akun vendor. Kita bisa lihat di sini ada pelapor, terlapornya siapa, dan alasannya kenapa. Nah, di dalam notifikasi ini kita berfokus untuk approve atau decline atau menerima atau menolak dari hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Mungkin itu aja untuk penjelasan akun admin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Syauqi. Mungkin kita bisa kembali ke pitch deck kita tadi. Oke, setelah penjelasan alur penggunaan aplikasi, kita tiba ke manfaat dari proyek kami ini. Terdapat 5 manfaat yang mungkin bisa didapatkan. Yang pertama, aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan, membantu pengguna menghemat waktu dalam merencanakan dekorasi. Yang kedua, menawarkan berbagai tema dekorasi yang dapat disesuaikan dengan preferensi dan gaya pasangan pengantin. Yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk mengkustomisasi elemen dekorasi, memastikan hasil akhir sesuai dengan keinginan mereka. Keempat, membantu pengguna membuat perkiraan biaya secara akurat berdasarkan pilihan dekorasi, sehingga anggaran dapat dikelola dengan lebih baik. Lalu yang kelima, pengguna dapat menghubungi vendor langsung melalui aplikasi untuk konsultasi dan pemesanan. Oke, mungkin cukup untuk presentasi dari proyek kami. Untuk para audiens, mungkin dapat memberikan beberapa pertanyaan, dipersilakan. Saya mau nanya di bagian admin ya. Admin itu yang menentukan dia sebagai admin itu siapa? Apakah yang ini kan aplikasi ini kan bukan hanya untuk satu dekorasi ya. Ini kan untuk beberapa vendor dekorasi lain. Nah, yang jadi pertanyaan itu dia admin ini siapa yang milih nih? Gitu. Dan terus biaya pendaftaran 50.000 per bulan pendaftaran vendor itu masuknya ke kemana gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak Aidi. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya untuk yang mereport akun ya? Report akun karena aduan dari akun lain itu kan
di dalam bisnis kan nggak mungkin ya kalau memang tidak ada persaingan. Jadi kan mungkin ada aja vendor lain yang iseng ataupun iri mereport akun lain. Jadi kira-kira kalau akun yang di-report itu pasti admin kan ya yang ngatur reportan dari akunnya. Kira-kira akunnya akan terhapus atau gimana ya dari aplikasinya? Sekian. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain atau dicukupkan? Satu lagi ya, mau tanya, Baik. apakah aplikasi Dekodong ini bisa membantu calon pasangan pengantin yang memiliki dana yang terbatas? Udah, itu aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya para audiens. Mungkin izinkan kami untuk memikirkan jawabannya sebentar. Tiga yang nanya, kan 2 aja. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama mungkin dapat dijawab oleh Syaki, itu pertanyaan dari Bapak Aidi. Dipersilakan Syaki. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama itu adalah yang ditanyain itu akun adminnya itu dari mana dan uang registrasi yang dari vendor itu masuknya kemana. Itu izin menjawab. Jadi pada saat pembuatan aplikasi itu dari awal sudah disetting untuk akun admin itu sudah dibuat dari awal. Jadi kita tinggal akses seperti ID dan password untuk masuk ke dalam aplikasi sebagai admin. Dan untuk biaya registrasi dari vendor sebesar 50.000 per bulan itu sama seperti sistem dari akun admin, yaitu sudah disetting dari awal pembuatan aplikasi untuk masuk ke dalam bank atau ke dalam rekening yang sudah dibikin atau diarahkan dari awal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada kekurangan? Mungkin izin menambahkan nih Syaki. Jadi untuk bagian admin tadi sudah dipertanyakan Bapak Irman. Untuk bagian admin itu adalah hak dari pengembang atau pihak yang memiliki paten aplikasi tersebut. Jadi menu admin hanya dapat diakses oleh pihak pengembang atau pihak dari yang memiliki aplikasi tersebut. Lalu untuk masalah biaya pendaftaran atau biaya
biaya pemesanan. Untuk biaya pendaftaran sebagai akun vendor yang tadi sudah disebut 50.000 per bulan, itu akan masuk ke pihak pengembang sebagai dana pemasukan dari aplikasi tersebut. Tetapi untuk dana pemesanan seperti pemesanan desain yang sebesar mungkin 30-40 juta tadi, itu akan sepenuhnya masuk ke vendor itu sendiri. Apakah cukup atau ada yang dipertanyakan dari Bapak Ilman? Cukup. Terima Jelas. kasih. Makasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Kayla Fazila Daris. Terkait pertanyaan yaitu fitur report pada akun vendor, apakah akan memunculkan persaingan atau tidak? Oke, izin jawab sebelumnya. Untuk fitur report itu, dari awal sendiri sudah ditegaskan, fitur report hanya dapat diakses oleh akun konsumen atau akun customer. Lalu, akun yang sudah di-report tadi akan dicek lebih dalam oleh pihak pengembang. Apabila terbukti akun yang di-report tersebut bersalah, maka seterusnya akan dilaporkan oleh pihak berwajib karena di situ kita sudah memegang data-data dari vendor tersebut. Apakah cukup atau ada yang dipertanyakan lagi? Cukup. Oke. Jadi khususnya buat konsumen ya yang Iya. report. Iya. Ya, baik. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Devi Octavia. Pertanyaannya, bagaimana aplikasi ini dapat membantu pasangan pengantin yang memiliki anggaran terbatas? Aplikasi ini dapat membantu menawarkan karena aplikasi ini memiliki estimasi anggaran yang akurat berdasarkan pilihan dekorasi yang dipilih oleh klien. Untuk membantu pasangan pengantin ini mengelola anggaran mereka secara efektif tanpa mengorbankan kualitas dari dekorasi. Terima kasih, apakah sudah cukup? Cukup. Baik, apabila sudah cukup, apakah dapat saya akhiri? Atau mungkin ada yang ditambahkan dari audiens maupun rekan-rekan? Cukup dari kami. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin saya mau nanya satu nih. Oke. Silakan. Ini untuk aplikasi ini, ke depan apakah akan terrealisasi atau masih harus dipertimbangkan dulu? Oke, izin jawab ya, Pak ya. Untuk masalah realisasi itu tergantung dari nanti kebutuhan dari pihak-pihak yang mau merealisasikannya, Pak. Misal, proyek ini sudah kami patenkan dan ada yang mau membayar mau mengambil hak lisensinya. Itu mungkin nanti ke depannya bisa terrealisasi. Ya, mudah-mudahan segera terrealisasi ya. Keren sih. Oke, apa bisa saya cukupkan? Oke, sudah. Oke. Sebelum saya akhiri presentasi proyek pada malam hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para audiens, kepada Bapak Irman sebagai owner dari ID Decoration, lalu Ibu Devi Octavia dan saudari Kayla yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam presentasi proyek kami.
Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, Syauki Rahmat dan Zara Agripina, yang selama 1 semester penuh ini bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengerjakan proyek ini. Baik, sekian presentasi dari kami, tim 5. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi